Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Afni Safarina selaku dosen yang mengajar, dan yang saya sayangi teman-teman psikologi kepribadian di kelas C. Kami selaku kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Faktorial Analitik Raymond B. Kettle. Dengan saya sendiri, Dwi Syifa Ananda sebagai moderator, dan teman-teman saya, Anissa Selvia dan Ulfa Zahra Sibuan. Masuk ke poin pertama mengenai struktur kepribadian. Struktur adalah komposisi pengaturan bagian-bagian komponen dan susunan suatu kompleks keseluruhan. Struktur kepribadian memiliki arti dari sifat-sifat dan sistem yang menyusun kepribadian, atau lebih tepatnya aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi, serta merupakan unsur pokok pembentukan tingkah laku individu. Dalam teori Sigmund Freud, ada 3 elemen pendukung struktur kepribadian, yaitu yang pertama ada id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drive. Kedua, ego. Ego merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan dorongan id ke keadaan yang nyata. Freud menamakan misi yang dicocokkan oleh ego sebagai prinsip kenyataan. Segala bentuk dorongan naluri serta dasar dari id hanya dapat direalisasikan dalam bentuk nyata melalui bantuan ego. Yang ketiga, ada superego, suatu sistem yang memiliki unsur moral dan keadilan. Maka sebagian besar superego mewakili alam ideal. Tujuan superego adalah membawa individu ke arah kesempurnaan, sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral. Superego merupakan kode modal seseorang yang berfungsi pula sebagai pengawas tindakan yang dilakukan oleh ego itu sendiri. Masuk ke poin kedua, dinamika kepribadian. Manusia adalah sebuah sistem energi yang kompleks dan dikuasai oleh hukum konservasi energi yang mengatakan energi dapat berubah bentuk tetapi jumlahnya akan tetap sama. Ini juga berlaku bagi kehidupan psikis. Berbagai kebutuhan badan manusia menimbulkan berbagai ketegangan dan kegairahan dan akan terungkap melalui sejumlah perwakilan mental dalam bentuk dorongan keinginan yang dinamai naluri. Oke, baiklah. Di sini saya Anissa Selvia dengan NIM 2106292 akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi teori faktorial analitik Raymond Kettle. Yang pertama itu ada asesmen kepribadian. Ada beberapa instrumen asesmen kepribadian yang dikembangkan untuk mengungkapkan sifat-sifat yang dikemukakan oleh Kettle, baik yang dikembangkan oleh Kettle sendiri maupun berkolaborasi dengan pakar lain. Yang kedua itu ada teori abnormalitas. Kettle setuju dengan pandangan klinis bahwa neurosis dan psikosis itu terjadi akibat adanya konflik yang tak terpecahkan dalam diri individu. Dia kemudian berusaha mengembangkan teknik kuantitatif untuk membantu terapis mendiagnosis dan melakukan treatment. Yang ketiga ada neurosis, adalah pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang yang merasa dirinya mengalami kesulitan emosional tetapi tidak menunjukkan gangguan psikotik. Definisi ini sangat operasional karena menurut Kettle pemahaman tentang neurosis harus dimulai dengan pengukuran untuk mengidentifikasi perbedaan orang neurosis dengan orang normal. Yang keempat ada psikosis, adalah bentuk gangguan mental yang berbeda dengan neurosis, di mana individu kehilangan kontak dengan realita dan membutuhkan perawatan untuk melindungi dirinya dengan orang lain. Yang terakhir ada psikoterapi,
Kettle menyarankan pemakaian asesmen sebagai sentral dari terapi. Asesmen dapat dipakai untuk melakukan diagnosis dan kemudian menentukan treatment berdasarkan kelemahan apa yang harus diperbaiki. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan Raymond B. Kettle. Yang pertama ada tahap bayi atau infansi dari 0 sampai 6 tahun, di mana di tahap ini individu sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara-saudaranya, seperti bagaimana cara ia peroleh makanan dan caranya ia membuang kotoran. Sehingga pengaruh tersebut membentuk sikap sosial dan rasa aman dan tidak aman dari individu tersebut. Ada tahap anak atau childhood dari 6 sampai 14 tahun. Di tahap ini, Kettle menyebutnya dengan periode konsolidasi. Ada awal kecenderungan kemandirian dari orang tua dan meningkatnya identifikasi dengan teman sebayanya. Yang ketiga, ada tahap adolescence dari 14 sampai 23 tahun. Ini adalah periode yang sangat menyulitkan dan menekan karena terjadinya kelainan mental dan delinkuensi yang banyak muncul di periode ini, sehingga menyebabkan terjadinya banyak konflik di individu tersebut. Yang keempat, ada tahap usia pertengahan atau middle age dari 50 sampai 70 tahun. Di tahap ini ada perubahan penyesuaian dalam kepribadian terhadap respon perubahan fisik, sosial, dan psikologikal. Kesehatan dan kekuatan mulai redup pada tahap ini, begitu pula dengan daya tarik pribadi. Yang kelima, tahap tua atau senility dari 70 sampai mati, tahap final, dan dimana penyesuaian kehilangan dari keluarga maupun sahabat sehingga individu tersebut merasa sendiri dan tidak aman.